Katanya Rasulullah, kalian akan dipanggil di hari kiamat dengan nama kalian dan nama orang tua kalian. Gampangannya fulan bin fulan. Lalu Nabi memerintahkan fahassinu atau fahsinu asma'akum, maka perbaguslah nama-nama kalian. Lah nama yang bagus itu adalah nama-nama nabi atau nama-nama malaikat atau nama-nama para aulia, para ulama. Dalam hadis Nabi memberikan satu contoh nama yang dicintai oleh Allah itu ahabul asma ilallah Abdullah wa Abdurrahman. Nama yang paling dicintai oleh Allah yaitu Abdullah wa Abdurrahman. Dalam riwayat yang lain tidak disebutkan Abdullah dan Abdurrahmannya, tapi semua nama yang diawali dengan kata abdu. Jadi semua nama yang diawali dengan kata abdu belakangnya dari nama-nama Allah, seperti Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim, Abdul Ghafur, Abdul Aziz, Abdul Rauf, Abdul Latif dan yang lain sebagainya. Tapi kenapa di hadis yang pertama itu disebutkan Abdullah dan Abdurrahman? Karena dua nama ini yang disebutkan oleh Allah di dalam ayat Al-Quran. Tidak ada kata abdu, ya, abdu disebutkan di dalam Al-Quran dengan Abdul Gawi, Abdul Latif, Abdul Qahar, Abdul Ghafur, nggak ada. Tapi Abdullah atau Abdurrahman. Ya. Qama Abdullahi yakunu alaihi libada. Dalam ayat yang lain wa ibadur rahman. Ditambah dengan kulitullaha awitur rahman. Karena itu dengan dua nama itu Allah dan Ar-Rahman. Sehingga dikatakan paling dicintai oleh Allah karena dua nama ini yang ada di dalam ayat Al-Quran. Atau nama Nabi, khususnya nama Nabi kita Muhammad. Kalau orang dikasih nama Muhammad, ya, kalau ada di rumah ada nama Muhammad, insya Allah penghuni rumah itu akan diberi rezeki oleh Allah dengan rezeki yang baik, rezeki yang bagus. Ya. Jadi kalau dikasih nama Muhammad itu akan kembali keberkahan, ya, Nabi Muhammad kepada mereka. Karena itu Imamul Ghazali, ayahnya, kakeknya namanya Muhammad semuanya. Jadi kenapa? Karena mengharap kembalinya keberkahan Nabi kepada mereka. Sehingga Imam Ghazali itu namanya Muhammad. Nama ayahnya Muhammad, nama kakeknya Muhammad. Ini kalau diurut Muhammad bin Muhammad bin Muhammad. Nama yang baik, nama yang bagus. Ya. Sehingga dianjurkan di setiap rumah jangan lepas ada yang namanya Muhammad. Lah nama ini bukan hanya sekedar simbol. Oh cuma sekedar nama, bukan. Nama ini sangat membantu yang dikasih nama. Sangat pengaruh kepada yang dikasih nama. Sangat pengaruh. Ini kalau kita bahas masalah nama ini panjang. Jadi intinya jangan sembarang ngasih nama. Karena ada nama-nama yang dilarang. Bahkan kalau punya nama yang nggak baik, nggak bagus, itu disunahkan untuk mengganti. Dan itu dilakukan oleh Rasulullah. Rasulullah itu memiliki seorang istri yang namanya awalnya Barroh. Barroh itu artinya membebaskan dirinya dari keburukan. Membebaskan dirinya sendiri dari keburukan. Lah orang itu bersih dari keburukan itu kan dinilai dari orang. Nggak mungkin orang itu bisa nilai diri sendiri. Lah setelah menikah itu diganti oleh Rasulullah dengan Zainab. Rasulullah mengganti nama istrinya yang buruk dengan nama yang baik. Apalagi kita, kalau kita memiliki nama kurang bagus, apalagi tidak ada artinya dalam agama kita, maka disunahkan mengganti dengan nama-nama yang baik. Lah mengganti nama ini jangan dipusingkan. Oh, bagaimana akte saya, bagaimana kakak saya, bagaimana KTP saya. Itu formalitas di dunia.
Yang penting nama kita ganti. Biarkan KTP, biarkan KK, biarkan akte, biarkan dengan nama yang sudah ada. Tapi nama kita sudah berganti dengan nama yang baru, yang Islami, yang sesuai yang diajarkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi kita dipanggil kesehariannya pun diganti dengan nama yang baru. Ketika meninggal pun patokan ya pakai nama yang baru, bukan nama yang sesuai dengan KTP. Tapi kalau kita ngurus KTP, akte, surat motor, mobil, ya pakai nama-nama yang sudah ada di KTP dan yang lain sebagainya. Ini kewajiban orang tua. Nah, belum kita bahas kewajiban anak. Tentunya ini akan sangat panjang. Tapi mudah-mudahan ya yang sedikit ini memberikan kemanfaatan buat kita.